ngelihat itu bahwa ya kita udah main lumayan bagus banget. Bukan lumayan lagi, bagus. Emang bagus gitu loh. Kita harus kuat di tengah. Iya. Karena tipikal permainannya Southampton ini akan benar-benar menghajar mulai dari defender midfielder sampai center back. Itu kan dia udah terlibat tuh yang 3 back di sana. Nah, belajar mudah-mudahan nih satu tim ini belajar dari kesalahan kemarin itu dan ada improvement ketika melawan Southampton besok. Martin Pas. Martin Pas. Salah ini nggak pernah ke stadion ya. Ulang lah. Martin Pas. Jadi Ini ngalu gua. yang gampang aja. Indonesia. Martin Pas, gila. Terbaik. Oh, Nana belajar ya dari Martin Pas. Buka dulu. Oke. Kembali lagi di Parasalam bersama saya Patrick dan dia Ramos, sekarang gue dibilang Ramos. Lo kata beras. Aduh, Tapi bagus juga, Mon. Apa Tiap tuh? episode kita cari nama yang baru yang disebut mereka. Nama gue doang, Sama lu lu mah gak doang. berubah. Iya, makanya Bang Pet. Ramot. Sekali-sekali lu panggil dia ngepet gitu. Gak mungkin. Lo kata gue Lah emang. iya sih. Iya lagi. Oke. Kembali lagi di Parasalam. Oh ngulang ya, kita mau bahas Nggak apa-apa. apa nih? Kita akan MU dulu membahas- atau yang kemarin, pahlawan. Kita akan bahas Ya. Ada bahaya. inside joke-nya. Gak apa-apa. Nih, kameramen Arsenal yang nganterin. Jadi kan inside joke-nya nih ya. Tadi tuh dia sengaja mau mesen minum dengan harapan mbaknya nganterin ke sini kan gitu. Keren gitu. Biar keren. Ternyata diantar dari YouTuber jendela. handal. Yo, by the way, kita kembali lagi di Fuji Shop. Fuji yang Shop. ada di STC. Kalian kalau mau belanja kamera-kamera Fuji Wow. dan lensa-lensanya ada semua lengkap di sini di STC. STC. Selain itu juga Lantai ada berapa, kopi enak banget di sini. Lo bisa pesan. Ini lo pesan apa tadi? Ini gue gula aren. Kayaknya nih hazelnut kemanisan. Ya hazelnut agak manis. Di sana juga ada beberapa tarmak mainan-mainan. Jadi koleksi semua lengkap. Main-main ke STC di Fuji Shop. Oke, lantai dasar. Sekarang bahas apa? Timnas dulu dong. Timnas dulu. Kita akan membahas hebatnya Martin Pas yang tidak seperti badut ulang tahun. Oh Nana. Bebas lah, terserah lah. Jagoan mana Marcus Horizon? Gila lu pertanyaan gua gak enak jawabnya. Sorry Bang Markus. Teman gua emang kadang-kadang kelakuannya kayak gitu Bang. Bukan gua ya. Atau Andri Tani? Lu dia Semua terbaik. Semua baik. Iya. Kecuali Tapi memang tapi luar biasa men. Itu gua seneng banget yang double save-nya dia. Itu gua kirain bakal gol. 17 shot ya apa? Yoi. Berapa? 17 shot ya? Lupa gua. Nggak, tapi kan ada tuh yang satu insiden yang bola tuh kayak bola pingpong di dalam kotak penaltinya Oh kita. iya itu hampir tuh. Dia udah sempat loncat dulu kan ke kanan, tapi Iya. ke blok sama gue lupa siapa sama. Ya tapi itu namanya apa ya? Refleksnya, men. Hokinya kiper kalau gua bilang. Kalau gue bilang memang refleksnya Refleks juga iya, bagus. tapi hokinya Ya. kiper. Bola kan bisa aja masuk ke dalam. Itu jangankan yang pertama, jangankan yang kedua, ketiga yang diselamatkan Martin Pas. Yang pertama juga kita, kalau tadi kiper kita Onana. kalah 17-0 kita kemarin itu. Enggak lah, kalau kiper kita Onana udah ada Garnacho dia, jadi Iya. MU. Karena orang Argentina. Wah gila, gue seneng banget Salut. timnas kayak begitu. Verdong juga mainnya. keren banget. Everybody Walaupun talking about memang, Martin Pas, tapi Verdong juga keren. Ball posisinya masih 6 berapa? 6337. Jauh banget. Dari hasil passing juga 200 berbanding 400. Ya. 456 berbanding 278 Tapi passing. ini perkembangan yang sangat signifikan, men. Terakhir kali kita ketemu, kita dibantai 4-0. Oh iya, ya nggak tahu. Itu dia gue bilang, gue sekarang bangga banget. Bahkan di situ menurut gue pahlawannya defender kita tuh ada Rizky Ridho banyak banget Luar biasa. penyelamatan. Itu tadi gue bilang, Kapten kita, selain Martin Bang Pas, gue tuh seneng banget kemarin lihat Rizky Ridho dan Verdong tuh bener-bener all out Bahkan banget. terakhir di menit 85 ya kalau nggak salah si Wahyu Prasetyo masuk. Wah itu
dia itu yang gue bilang cold feet. Kalau misalnya dia masuk dari awal mungkin dia udah bisa langsung nyetel. Itu good catch banget dari Malut United ya. Iya. Terbaik. Intinya overallnya kemarin itu gua tuh nontonnya itu rasa kebanggaan terhadap apa yang kita. Gua deg-degan sih. Ya deg-degan udah. Pak, jantungannya itu dari menit ke 45. Menit 60 sih. Gua 45 itu udah. Ketika udah mulai turun banget, diserang, larinya kalah. Banyak. Pokoknya yang paling banyak dieksploitasi ya sisinya Verdong. Tapi happy-nya ya, Mon. Maksudnya gua ya mungkin karena kita fans MU kali, Mon ya. Kita udah terbiasa lihat kiper kita dikit-dikit kebobolan. Iya. Ya, tapi gua enggak jujur kemarin tuh gua ngeliat Martin Paes itu dalam hati gua itu cuma satu. Gini kiper. Gini nih harusnya kiper tuh begini gitu. Shot stoppernya. Enggak cuma shot stopper, dia shot stopper bagus. Dia kontrol bola dan build up juga bagus. Itu yang gua seneng. Jadi overall kemarin itu overall belakang kita 6 ya, bukan 5. Iya. 6. Karena kiper juga ikut build up. Iya. Ya mungkin ada ke beberapa. Kan ada yang komentar kan Marcelino ketika ada chance tuh kenapa nggak lu crossing ke kiri? Enggak lah, Marcelino main bagus banget. Ya itu makanya gue bilang balik lagi ketika lu nonton langsung di situ pada saat itu, lu lihat itu bahwa ya kita udah main lumayan bagus banget, bukan lumayan lagi, emang bagus gitu loh. Lo dalam keadaan situasi kayak gitu ya, gue tau lah kalau misalnya anak-anak bola selalu pasti pada bilang main bola nggak gampang. Ya. Ya nah kalau lu ngeliatnya setelah gitu, pertandingannya, lu review lagi mungkin ada beberapa. Gue juga setelah ngelihat kembali yang kejadian Marcelino tuh, memang ada sih kesempatan dia seharusnya ngumpat ke. Ya, tapi itu kan setelah. Saat lu bertanding yang dia syuting sekali itu ya. Enggak, dia bawa bola dari dia syuting. Nah maksudnya ketika lu di lapangan bola kan seper-10 detik lu harus berpikir gitu loh. Tapi overall puas nggak sih lo? Tinggi banget Harris. Puas nggak lo? Banget sih. 0-0 tuh udah hasil yang kita harapkan. Makanya gue bilang kemarin lu terlalu optimis banget sih kita bisa menang. Ternyata bisa, sebenarnya bisa menang. Optimis bos. Cuman kan gue bilang gue juga. Makanya lu jangan komplain ketika gue bilang gue optimis bisa dapatkan si wanita A, B, C, D. Optimis bos. Mulai dari percaya aja dulu. Kagak, lu cut lu gua omelin gua. Pipit gitu. Gila, di sini Martin Paes, Rizky Ridho, Sandy Walsh juga sih. Terbukti mereka nggak main kiri karena menghindari kecepatan sama ketepatan umpannya Sandy Walsh kan. Karena Ragnar Mangun tuh benar-benar di push supaya bisa dia bisa ngambil bola, handling bola, maju ke depan. Ya menurut gua Australia berarti kan ada kekhawatiran, makanya yang diserang tuh sisinya Verdong terus. Iya. Lalu Marcelino, catatan gue tapi bukan berarti satu tim semua bagus. Tapi bukan berarti Verdong jelek ya. Verdong tuh justru bagus juga menurut gue. Nggak ada jelek. Iya. Justru membuktikan kepada Australia. Sorry, lu mau nyerang dari sini. Lu mau nyerang dari sorry, boy. Kiri kanan kita semua oke. Di saat kita udah mulai nggak punya pilihan, masuk Profesor. Hidup lagi serangan, gila sih itu. Ya elah, Cina bye. Gua nggak tahu ya Bahrain, tapi kalau Cina. Tapi Cina kemarin menang kan nih? Enggak ya? Seri ya mereka ya? Mereka, gue lupa. Arab menang kan? Arab menang. Jepang 4-0. Tapi ya ada harapan lah, kita ada harapan. The thing is kalau kita bisa nahan Bahrain atau kita bisa menang dari Bahrain, terus kita menang dari Cina, aduh, siap-siap nabung World Cup kita. Asik. See you there, man. Gue bakal kesana. Optimis nih. Mudah-mudahan mainnya kayak kemarin lagi. Artinya, kalau misalnya Indonesia lolos nih, ada bau-baunya untuk lolos, gue saranin mulai tuh rajin nabung, tingkah laku baik-baik, ya jangan bikin yang aneh-aneh, karena visa nanti takutnya nggak diterima. Tinggal Jepang sih menurut gue. Nyapu nih. Bersih-bersih. Jepang menurut gue udah susah sih ya. Dia udah menang gede-gede terus. Kalah. Emang gak ada lawannya. Dan dia juga langganan kan. Ngambil berapa besar sih? 3 besar? 3 besar. Masih ada harapan kalau Arab sama Bahrain tuh di pertandingan berikutnya kalah. Mudah-mudahan Bahrain lawan Australia dibantai. Gua jujur pasti pengen, semua orang Indonesia juga pasti pengen ngelihat Indonesia kembali tampil di Piala Dunia. Tapi jujur aja kembali bermimpi. Tapi misalnya pun tidak, it's okay gitu loh. Dengan lu langganan Piala Dunia lu tahan 0-0. Kemarin Arab juga udah beberapa kali tampil di Piala Dunia,
kita bisa tahan seri juga. Jadi ini udah bagi gue tuh udah sebuah upgrade banget dari Indonesia. Kalau si Arab Mancini, ya kita bisa membuktikan kalau seorang pelatih sekelas yang udah pernah nanganin Man City, Robinho dan kawan-kawan itu bisa ditahan imbang di kandang. Sekarang nih Graham Arnold, which is lo tau kan asisten pelatih dia? siapa? Aduh, dia nggak tahu asisten pelatihnya Australia. Rene Molenstein. Oh, Rene. Anjir. Wow. Harusnya kalau nonton di TV lo bisa ngeliat lebih jelas sih. Enggak, gue nggak lihat. Gila, kita bisa matain serangan orang yang udah bertahun-tahun ngelatih. Ruud van Nistelrooy, siapa lagi? Cristiano Ronaldo. Kan dia first team coach kan. Berarti STY should be first team coach Manchester United gitu, Mas. Gantiin siapa? Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy naik, Ten Hag kemana? Gue nggak mau komen. Ya itulah. Ada harapan. Ya mimpi itu tetap terbuka. Jadi pastinya gue yakin semua yang nonton ini dan mungkin teman-teman fans sepak bola apapun di luar sana berharap Indonesia bisa masuk ke level berikutnya. Kalaupun memang kita ternyata belum jadi rezeki kita, tapi seenggaknya ini adalah tahun, bisa gue bilang tahun terbaik sih ya. Yep. Kita udah berhasil nembus third round qualification dan bisa nahan imbang tim-tim raksasa. Yep. A pride of our own lah cerita ini. Proud lah buat semua penonton 70 ribuan ya. 70.400 sekian yang lah. hadir di GBK malam itu gila sih. Mungkin 70.500. Dan terima kasih juga loh La Grande Indonesia Ultras. Yes. Koreonya luar biasa. Top. Gila merinding gue ngelihatnya, wah gila. Pengen ada di situ gue. Keren, saking kerennya. Ada salah satu pemain Australia U16, Marga Sitorus. Siapa tadi namanya? Siapa? Lupa gue nama dia. Sabar ya. A few moments later. Namanya Matthew Baker Sitorus. Namanya Matthew Baker Sitorus. Oke. Oh dia hadir ya, YouTuber juga ya? Bukan, Oh, dia bukan. pemain bola. Dia orang Indonesia yang apa? bermain untuk timnas Australia U16. Saking kerennya sekarang dia menyatakan dia tidak mau bermain untuk Australia, dia pengen bermain untuk Wah, Indonesia. gila posisi apa sih? Nggak tahu, hacker bos. Kirain gua Sorry, risetnya udah sampai sini. namanya juga enggak, risetnya barusan. Oh barusan. Namanya juga gue kebalik. Sorry, bukan Matthew Baker Sitorus tapi Matthew Sitorus Baker. Lo bayangin nggak di next match Misilger sama Eliano Udah ya? U16 sudah. Iya. Kurang. Kurang gua. Ya pokoknya dia mau pindah main untuk Indonesia. Luar biasa kan? Misilger sama Eliano Raiders sudah bisa main. Yes. Seenggaknya ya defense lagi memang, tapi ya jadi banyak pilihan. Aduh kasihan ya kemarin Ragnar kalau kita ngeliat udah habis-habisan itu. Ya. Wakaji. Ya harapannya sih Wakaji. ke depan mungkin kita bisa cari striker yang lebih bagus. Nggak tahu ya. Kalaupun nggak ada, misalnya Ragnar keluar, gue berharap banget model-model kayak Hoki Caraka, kan udah terbukti banget dia waktu itu di Garuda Select. Terus si siapa Sananta bisa step up lah, bisa ambil peran itulah. Ayo dong, kita udah beberapa langkah lagi kita bisa masuk ke Piala Dunia 2022. Makin semangat teman-teman. Oke, Lanjut. masuk ke Manchester United. Gak gitu dong. Kayak gitu. Lagu lawak ada nggak? Apa tuh? Kan kita mau ngelawak nih, stand up comedy kan abis iya. ini. Oh gini, masuk kita ke Manchester United. Kembali ke MU. Oke. Sabtu jam 6:30. Lo lagi pada pacaran, bawa ke nobar kita. Yoi. Di mana, Pet? Poros Nobar. tetap ngadakan poros pasangan ya Oh, di iya. Di bawah. Treehouse Di Treehouse Kemang. Ayo dong, join. Tempatnya seru, tempatnya cukup instagramable. Iya. Iyalah, kan kita bakal di gardennya kan? Oh iya. Iya kan, benar. kalau di gardennya oke. Asik. Asik, tempatnya asik. Kita akan adakan nonton bareng. Kirain sulap. Enggak, gua akan bersulap. Kita akan ada nonton bareng.
Jam kick off jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 berarti datang early karena ya like it or not you guys, ini Kemang dan artinya lo cari parkiran dulu. Ya, itu Oke. penting. Tapi Oke. lawan Soton. Sotoy. lu. Soton lu. Pelatih siapa? Chris Martin. Russell Crowe. boleh. Boleh. Udah dimomongin tapi Udah diomongin. boleh juga, boleh. Ya. Chris Martin. Wah, Russell Martin. Ex pelatih Swan City, ya emang ini tim promosi cuman ya langganan IPL juga ya. Yai. Gak ada yang bisa dibahas sih, tapi Bisa. satu hal yang mau gua tekankan, filosofi beliau. Tadi Dia kata lu- mengedepankan Tadi kata lu Martin, kok sekarang beliau namanya Russell siapa? Martin. Filosofinya penguasaan bola, Ya. main cepat. Ya intinya pemain harus diharuskan untuk intens untuk berlari. Dia pakai formasi sama yang basically digunakan banyak pelatih sekarang 4-1-3-2, 4-4-2. Dan kalau lo lihat pertandingan sebelum-sebelumnya emang ya tipikal pemain yang totally kick and rush, cuman gak lewat winger. Itu yang menarik karena dia akan banyak attacking lewat tengah. Gue nonton Yang nonton pertandingan tengahnya kita sabar dulu, belum masuk ke situ. Kemarin gue nonton dia pertandingan lawan Cardiff City. Oke. Itu skornya 5-3. Oke. Skor Gede banget Tarkam, tuh, Tarkam. skor Tarkam. Dan seru. Jadi instead of gue nonton highlight, gue nonton pertandingan fullnya. Gue mau tahu kayak mana sih nih. Insidennya. Literally si Cardiff bikin gol duluan. Golnya spektakuler semua. Cardiff benar-benar dihajar dari luar. Nah, siapa tahu Bruno kan bisa kayak gitu ya. Ya. Dan ternyata kekurangan kiper kalau kita bilang anak bola tuh petakilan. Dihajar dari bola dari jauh-jauh gitu dia kurang bisa handle lah. Kurla pakai kiper kita. Ya. Siapa? Onana. Ya. 1-1, 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 baru ngegas 4-3, Southampton 4-3, 5-3. Dan menariknya ini akan jadi PR defense-nya Manchester United. Karena gue lihat pertandingan sebelumnya juga dia kalah lawan Liverpool ya. Kita yang ngalah lawan Liverpool banget. Kemarin nih. Gak usah Ya diingetin pokoknya dia lagi. di IPL kemarin gue lupa dia lawan siapa. Dia kalah 1-0. Dan mainnya juga kayak gitu. Wingernya semua masuk ke dalam, jarang lewat tengah. Nah, baru kita bahas nih. Yang menarik Manchester United midfield-nya Susana. Apa? Kok Susana? Siapa tuh? Sundul bolong. Kan bolong, tengahnya bolong. Kan midfield kita tuh bolong kan. Iya. Effectively dibilang useless juga enggak. Cuman sistem yang kita jalankan tuh memang lebih kepada 4-2-4 di mana kita tuh betul-betul mengandalkan winger-winger kita juga kan. Ya itu yang gue bilang. Kita harus kuat di tengah. Iya. Karena tipikal permainannya Southampton ini akan benar-benar menghajar mulai dari defender midfielder sampai center back. Kita ngomongin defender midfielder atau pemain tengah kita dulu lah. Siapapun yang ada di sana. Dan gua rasa juga nggak mungkin lagi Casemiro yang dipasang, udah pasti Manuel Ugarte. Itu akan jadi ujian terbaik dia pertama kali main di Liga Inggris bersama Manchester United. Langsung Yang dia ketemu bilang, tim yang memang lawannya dari tengah. ya, langsung ketemu tim yang emang yang ngincernya strategi permainannya half attacking, half space attacking gitu. Jadi Ya. semua nggak diharuskan wingman kayak kalau kita ngelihat kemarin tuh lawan Brighton, Liverpool juga model yang kayak gitu. Nah, sekarang benar-benar pure mereka lari intens, passing cepet, berharap penguasaan bolanya terus terjaga dan semua serangan lewat tengah. Ya. Ya, which is di situ pasti akan ada Ugarte dan Maino. Kalau mereka lolos, seandainya kita kena counter attack di belakang, lo berharap siapa? Delit dan Martinez. Yakin lo delete? Lo nonton nggak kemarin Jerman lawan Nonton gua. Cuman gini. Belanda? Gila lo. Ya itu juga oke. Enggak, tapi gua gini loh, Mon. Gua mau bilang Maguire juga, why do you buy Delete kalau kayak gitu? Lu beli Delete itu kan adalah untuk menjadikan dia starter kan.
Jadi menurut gua, and I hope it's true ya. Delete kemarin tuh kalau nggak salah kemarin atau tadi ya ngeluarkan statement, gue nyaman, gue udah settle di Manchester. Semua urusan-urusan gue untuk perpindahan ke Manchester ini dihandle dengan baik. Ditambah lagi di dalam Manchester United juga banyak staff-staff yang orang Belanda. Jadi artinya dia udah settle, nggak ada alasan bahwa makanan gue nggak cocok atau ini masih masalah perpindahan. Nah, yang gue harapkan, lu belajar dari kesalahan lu kemarin ketika baik itu Liverpool, baik itu Brighton. Itu kan dia udah terlibat tuh yang 3 back di sana. Nah, belajar mudah-mudahan nih satu tim ini belajar dari kesalahan kemarin itu dan ada improvement ketika melawan Southampton besok. Nah, the worry tentang Delete ini wajar aja karena memang 2 pertandingan kemarin pun kayaknya kurang ya. Bahkan Maguire yang performanya itu sepertinya meningkat nih. Yang menunjukkan dan itu sehat, Mon. Itu yang kita harapkan dari Manchester United. Persaingan dia di satu posisi. Maguire dengan Delete ini benar-benar lu harus fight untuk ambil posisi starting lineup. Demikian juga dengan Martinez nanti kalau Euro udah sembuh. Kan seperti itu ya. Oh, ditambah kita udah ada Højlund juga nih. Emang Højlund udah ready ya? Okay. Jadi maksud gue itu kenapa gue mengharapkan Delete karena satu gue pengen lu secepat mungkin bisa intersect kepada klub tim ini. Lu benar-benar mengenal partner lu siapa. Udah bisa cepat beradaptasi. Gitu ya. Karena balik lagi cara mainnya Uruguay kalau gue beberapa kali ngelihat kemarin Uruguay. Ya kan Ugarte. Bukan, kita ngomongin Delete. Oh, Delete. Oh iya, maaf. Jadi jatuhnya bagi gue itu gue benar-benar pengen ini orang udah mulai mengenal. Gue ambil dari statementnya Rio Ferdinand ketika dia ngomong di Stick to Football. Gue sama Vidic, dia bilang, gue sama Vidic itu udah nggak perlu ngomong, nggak perlu apa, ya kita udah saling mengetahui karena mereka partneran terus bermain. Kalaupun dia sekali-sekali berganti dengan John O'Shea atau apa itu lebih gampang untuk beradaptasinya karena O'Shea-nya yang beradaptasi dengan pemain utamanya. Oh iya, Bang Ganteng. Cogan. Nah jatuhnya ini lu gantung gitu, lu udah tahu partner lu tuh short memorinya parah ya. Lu gituin. Maksud lo. Terus. Jadi maksud gue itu apa ya? Nah, maksud gue itu biar secepatnya lah Delete dengan Martinez ini kalau memang mereka yang mau diplot sebagai back utama, lu udah saling beradaptasi dan saling mengenal. Seharusnya memang jangan mengganti formasi walaupun kemarin kita kalah 3-0. Ya. Normally tradisi Manchester United selalu kalau musim lalu ya itu pengecualian karena emang banyak cedera. Ya seharusnya ya kalau misalnya duetnya udah itu ya itu aja gitu loh. Cuman somehow kemarin kalau gua ngelihat Belanda lawan Jerman dieksploitasi benar-benar bagiannya sisi kiri lah. Mereka nyerang dari sisi kiri yang which is kena di Delete terus gitu loh. Ya, dia awal Delete mau masuk. Sebaliknya kan? Di Inggris Maguire bersinar, coy. Ya, tapi balik lagi kayak gue bilang di awal ketika kita ngomongin masalah Delete ini waktu dia pertama masuk ke MU kan gue bilang, ini sebenarnya 11-12 dengan Maguire dalam arti speed. Ya. Speednya itu nggak terlalu kencang Delete. Jadi lu mau masukin Maguire juga sebenarnya akan sama aja. Plus lu lihat lawannya Inggris siapa, lawannya Belanda siapa. Jerman is not a tim yang setuju gua. Dia lawannya Musiala. Nah, makanya jadi kalau menurut gua akan kembali lagi kepada itu tadi. Gua pengen Martinez dan Delete ini mulai saling mengenal. Itu yang nomor 1. Dan Martinez pun dia bukan perfect ya di awal musim ini. Kemarin lawan Liverpool juga harsh tacklingnya dia yang buru-buru tackling itu juga itu yang mengakibatkan kemarin bisa kena gampang di counter attack. Jadi ini juga yang gue pengen lihat, apalagi ini besok ada Ugarte kan, modelnya sama, pengen main-main tackle aja kan gitu. Dan kekurangannya Ugarte itu dia sulit ketika mendapat tekanan. Itu sering terbukti kemarin nih yang tadi gue bahas Uruguay, Paraguay, dia lumayan beberapa kali ngelakuin kesalahan ketika diumpan dari back ke dia ya, yang penjemput bola pertama di tengah, ketika kena press. Dia passingnya, padahal dia tahu ada temennya di kanan, ada di kiri, dia passing ke depan which is nggak ada siapa-siapa. Ya itu tadi ada nggak tahu ya ini anak kayak ya umur 23 tahun juga gitu ya. Gua rasa dia butuh kompetisi yang lebih keras dan lebih cepat kayak Liga Inggris untuk dia bisa
adaptasi cara permainan. Bukan adaptasi, dia bisa meningkatkan level permainannya. Makanya kan tadi kayak di luar off cam ini tadi kan gue bilang Ugarte itu sebenarnya bukan solusi terakhir untuk Manchester United. Bukan dengan adanya Tapi Ugarte. seenggaknya harapan karena kita melihat Casemiro kan kayak minimal gini. lu sekarang Bukan Casemiro solusi, udah ketutup. tapi harapan. Yes. Minimal nih yang diharapkan oleh Erik Ten Hag bisa dijalankan Casemiro, mungkin karena faktor ABC atau fisik atau apalah, mudah-mudahan Ugarte bisa menutupi masalah itu. Tapi apakah itu dia solusi terakhir? Abis ini MU main cemerlang, pasti Desember akan belanja lagi lah, gue yakin. Nah itu. Ditambah lagi mungkin akan ada pemain yang akan keluar ya, pasti memperkuat tengah dan depan sekarang. Back kiri, back kanan. Back kiri nih bermasalah nih terus. Kiri. Masih Dalot. Cuman gue nggak tahu ya, kayaknya kalau Luke Shaw maksud gue kalau Luke Shaw udah bisa bermain, ya why not gitu. Apalagi Malaysia kayaknya di treatmentnya kayak Gary Neville yang benar-benar di itu orang masih ada. Sampai sembuh. Emang masih ada? Ya gue nggak tahu lah, tapi kayaknya bulan depan udah pada bisa main semua. Malaysia itu belajar dari Phil Jones sama Lindelof nih. Tinggal Dalo aja kayak gimana. Ya Dalo. Kanan Mas Rui ya. Gemukan menurut gua. Ya Dalo agak gemukan. Mas Rui kanan ya. Ini udah fix Mas ya. Mas Rawi udah pasti. Ini kayaknya memang udah. Bukan Mas Rui, tolong. Ya Mas Rawi. Ngomong masih salah. Ya, Mas Rawit. Mas Rawi, delete. Gua lebih suka sih Maguire sebenarnya. Oke. Gua tapi kalau lu kan delete. Ya. Martinez tidak tergantikan. Perbedaan itu baik. Nggak apa-apa. Martinez tidak tergantikan dan udah pasti Dalo. Mau siapa lagi kan? Nggak mungkin lu taruh Zirkzee di situ. Di depannya Ugarte dan Maino. Ferguson, Bruno Fernandes ya. Ahmad. Gue lebih suka Ahmad Diallo. Sama Garnacho. Dan coba Garnacho deh. Yes. Ngegas banget di Argentina kemarin. Yes. Coba kalau emang Højlund udah bener. Golnya ini kan asis dari dia. Iya. Ya kan? Kalau emang siapa namanya? Siapa gol? Kalau emang Højlund belum bisa main, ya udah Zirkzee biarin jadi cadangan pengganti, ya taruh Rashford di depan. Kita manfaatin false nine-nya pelari cepat. Ya, gitu. mendingan Rasi di depan. Ya, walaupun dia bukan tipe orang yang defense-nya bagus gitu ya. Iya. Cuman ya gue lebih setuju kayak gitu. Cuman ya nanti kita lihat Ten Hag seperti apa. Oke. Terus Marcus Rashford di depan. Marcus Rashford. Kalau misalnya Zirkzee atau apa itu lebih. Iya, gue lebih suka di cadangan. Cuman kalau emang Højlund udah Højlund bisa main ya Højlund aja hajar. Keeper. Dan gue rasa Garnacho akan tetap jadi pengganti. Kiper Bayindir lah. Martin Paes beli dong. Tetap Onana. Kita tetap butuh build up melawan tim yang cuma bisa nyerangnya begitu aja. Gue ngelihat Southampton yang nggak tahu ya, penilaian gue menang lagi. Ini Mon ya, gue bilang sama lu. Menang kalau kita kuat di tengah. Manchester United versus Southampton. Last 5-6 match ya, itu rata-rata 1-0, 0-0, 1-0. Oh iya. Terakhir kali tapi kita menang gede. Tapi ini bukan pelatih yang dulu, bukan Ralph Hasenhuttl. Terakhir kali kita menang gede lawan Southampton itu adalah si Ole Gunnar Solskjaer ngebantai 9-0. Ya. Jadi tahun lalu kita pandemi itu juga nggak ada yang nonton. Tahun lalu 1-0 itu pun dengan susah payah, bukan gampang mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan ya musim ini menjadi start, kita anggap aja lah yang kemarin tuh reset lah ya. Yes. Kita anggap ini game keempat, dari sinilah lu mulai bangkit. Kalaupun kita lihat besok kekalahan, masih setia. Gua rasa nggak bakal. Nggak bakal ya. Kalau sampai kalah. Kuncinya tengah kita konsisten. Ya. Bagus dan emang bisa distribusi bola dengan baik. Maksudnya bisa intercept bola dan distribusi bola dengan baik. Defense ya kita tahu kemampuan Ugarte seperti apa. Di belakang ada Martinez. Menang cuy. 2-3-0 bisa lah. 2-3-0. Cuman ya gue nggak mau ngomong soal skor. Oke. Sekali lagi kita ingatkan nonton bareng Poros Salang ada di Treehouse Kemang. Dari jam 7 sampai jam selesai ya, setengah 7 sampai selesai. Jangan lupa juga like, subscribe dan share ke teman-temannya. Pencet itu lonceng. Makin banyak kalian subscribe, gue yakin konten kita akan lebih bagus lagi ya. Ya. Dan kita akan targetkan musim ini. Kata kita di episode berikutnya kita akan bilang kita akan targetkan berapa subscriber yang harus kita capai di akhir tahun. Oke, gue Patrick. Dia Raymond. Raymond. Ini Poros Salang. Dah.